warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Karanganyar, Bapak Jaka Waluya SPJ DPJ, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab Standar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 3 Karanganyar. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula SMP Negeri 3 Karanganyar untuk melaksanakan diseminasi membangun budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak SMP Negeri 3 Karanganyar angkatan ke-8, yaitu Ibu Siti Fatimah SPJ. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Jaka Waluya SPJ DPJ. Acara yang keempat yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang kelima yaitu lain-lain yang akan diisi dengan diseminasi rapor pendidikan dan pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Akadres Amal Fabiola kami persilakan. Hadirin mohon berdiri. Budaya positif di sekolah dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Karanganyar, Bapak Jaka Waluya SPJ DPJ. Kepada Bapak Jaka Waluya SPJ DPJ kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Salam dan bahagia. Yang terhormat rekan wakil Kepala SMP 3 Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Penanggung Jawab Standar, dan juga seluruh tenaga administrasi SMP 3 Karanganyar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di sela kesibukan kita dalam pekan pertama tahun pelajaran 2023-2024 selama 5 hari berturut-turut kita melaksanakan kegiatan MPLS yang pada pagi tadi jam 9 kegiatan MPLS selama 3 hari dilanjutkan dengan kegiatan perkemahan 1 malam
dalam rangka penerimaan anggota baru penggalan di gudeg 0861 0862. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan perwalian oleh Bapak Ibu Guru wali kelas baik kelas 8 maupun kelas 9. Dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru karena kegiatan MPLS dari hari pertama sampai pelaksanaan hari terakhir yang dilanjutkan dengan perkemahan berlangsung, berjalan dan terlaksana dengan baik karena berkat kerjasama kita semuanya, seluruh komponen di SMP 3 Karanganyar. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruhnya, baik yang ada di dalam kepanitiaan ataupun tidak di dalam kepanitiaan. Saya yakin apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan menjadi suatu amalan kita yang baik demi mewujudkan putra putri bangsa yang memiliki karakter dan sukses di kemudian hari. Setelah kegiatan MPLS selesai, dilanjutkan dengan perwalian dengan kegiatan penyelesaian administrasi di kelas. Saya juga sampaikan terima kasih sekali kepada seluruh kelas, sehingga diharapkan di minggu pertama atau pekan pertama semua sudah selesai, sehingga di pekan kedua dan selanjutnya kita tinggal melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Dan pada kesempatan siang hari ini, setelah kegiatan perwalian selesai, anak-anak kita pulangkan lebih awal yang seharusnya jam 12.30, kita pulangkan jam 10.15 menit. Kita lanjutkan dengan kegiatan hari ini. Ada 3 agenda tadi. Yang pertama, diseminasi modul terkait dengan membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Jaka Walia SPJ FPJ yang telah memberikan kesempatan dua karena sambutan. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-8 Ibu Siti Fatimah SPJ. Kepada Ibu Siti Fatimah SPJ kami persilakan. Berdirinya Bapak Ibu, kalau duduk sepertinya kurang bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang terhormat
ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah dan beberapa agenda acara yang lain. Selanjutnya, sebelum saya memulai diseminasi, terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jaga Walia SPD yang telah memberikan waktu dan tempat serta sarana dan prasarana yang lain kepada saya untuk melaksanakan acara ini. Tidak lupa kepada Ibu Huning yang sudah menyusunkan acara sedemikian rupa sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih juga yang tidak terhingga pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk mengikuti diseminasi ini. Kami tahu hari ini sejak kemarin kegiatan kita maraton, banyak sekali sampai tadi malam sampai sekarang. Bapak Ibu ternyata masih dengan antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Pak Haris boleh sambil ngantuk-ngantuk Pak, monggo tangan kasihan. Baik Bapak Ibu, diseminasi ini merupakan tugas saya. Salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu ini sebagai wujud aksi nyata. Saya harus mendiseminasikan atau saya harus menularkan apa yang sudah saya peroleh kepada Bapak Ibu guru semua, agar ada dampaknya di sekolah ini, agar kita semua bisa melaksanakannya demi kemajuan sekolah. Nah, baiklah, kita akan memulai Bapak Ibu. Diseminasi ini berjudul membangun budaya positif di sekolah. Nah, sebelum dimulai, apa itu nanti budaya positif yang dimaksud itu apa? Silakan Bapak Ibu presani di depan. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang nanti akan terjawab di akhir diseminasi ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah atau penghargaan akan efektif meningkatkan prestasi siswa. Setuju nomor boten? Setuju? Ada yang tidak setuju? Baik. Berikutnya, guru harus memberikan solusi terhadap masalah siswa. Setuju? Betul? Betul. Guru harus memberikan solusi. Baik, berikutnya, guru sebaiknya berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Jadi tadi secara umum Bapak Ibu setuju semua dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, baiklah. Sekarang nanti kita cari jawabannya di belakang. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Universal berarti berlaku dimanapun, ya, tidak dibatasi oleh suku, ras, agama dan lain-lain, yang diterapkan di sekolah. Baik. Nah, berkaitan dengan disiplin, sekarang ada kegiatan cobalah buka. Saya meminta Bapak Ibu dengan teman sebelahnya, tapi yang laki-laki dan perempuan jangan. Tolong Bapak, nanti bergantian. Salah satu menggenggam tangan, nanti yang satunya
Ibu Iva saya. Ibu Iva tadi yang genggam apa yang membuka? Berusaha membuka. Ketika Ibu Iva menggenggam terus langsung membuka apa mempertahankan? Mempertahankan sampai sekuat tenaga. Bu Widya mempertahankan. Oke. Nanti Pak Aris sama. Pak Aris tunggu. Pak Aris monggo. Monggo kersanipun. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mempertahankan? Baik, Pak nanti yang mencoba membuka siapa Pak? saya coba lupa. Tadi waktunya habis. Oke Bapak Ibu, tadi masing-masing itu ada yang menggenggam, pokoknya ada yang pasrah. Lalu saya tanya, tadi membuka menutup tangan itu atas kontrol diri siapa? Diri sendiri, yakin diri sendiri kan? Yakin. Ketika Bu Iva tadi mempertahankan ya karena kontrolnya sendiri, mauannya Bu Iva. Termasuk juga ketika Pak Aris membuka dengan pasrah itu juga atas kemauan sendiri. Nah, jadi ketika yang berusaha membuka itu merayu dengan segala cara atau mengerahkan tenaga sekuat tenaga, yang menggenggam ini mau membuka atau mau menutup tergantung kontrol diri sendiri, bukan oleh orang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari kegiatan tadi kita lihat mengenai miskonsepsi teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ini seorang psikolog ya, psikolog pendidikan. Nah, ada yang selama ini mungkin kita salah persepsikan atau dinamakan miskonsepsi, yaitu satu, ilusi tentang guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa murid itu ada di bawah kontrol kita, tetapi sebenarnya mereka mengontrol diri mereka sendiri. Buktinya apa? Buktinya apa Bapak? Genggaman tangan. Genggaman tangan tadi. Atau kalau di sekolah tadi ada murid yang kadang-kadang tetap tidak mengindahkan peraturan, ya. Ada murid yang ketika di depan kita dia seperti dia nurut manut, tapi ternyata di belakang ya itu bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol murid mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini contohnya bujukan. Kita membujukkan anak-anak itu ternyata terlalu efektif atau bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan menguatkan karakter. Kalau dikritik dan dibuat rasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ini justru akan sebaliknya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita merasa sebagai orang dewasa, ya saya punya hak terhadap anak saya, terhadap murid saya untuk memaksa yang menurut saya itu hal yang baik. Mereka saya paksa supaya melakukan karena saya punya hak untuk memaksa. Ini ternyata menurut Dr. William Glasser adalah hal-hal yang ternyata ilusi. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang ke disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai
kebajikan universal. Nah, jadi ini lepas dari kontrol tadi, ya. Mereka-mereka yang tak usah dikontrol lah, kalau mereka punya disiplin positif, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Apa dasar tindakannya? Yaitu nilai kebajikan universal. Yang dimaksud nilai kebajikan apa ya teman-teman? Ada yang mengatakan kebajikan itu sama dengan kebaikan. Oke? Kita setiap hari bertindak, kita yang sudah dewasa, yang sudah dikatakan orang-orang yang secara emosional ini stabil, katakanlah kita selalu melaksanakan tindakan dengan berdasar nilai kebajikan. Misalnya kita menolong orang lain. Kalau menolong termasuk ya, apalagi Bapak Ibu? Disiplin termasuk tidak? Termasuk. Tanggung jawab termasuk tidak? Mandiri termasuk. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa hanya berlaku di tempat kita? Tidak, dimanapun, universal, melewati batas suku, ras, agama, dan lain-lain. Kita meyakini nilai-nilai tersebut dan kita gunakan sebagai dasar ketika kita bertindak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi melalui disiplin positif ini kita membentuk anak-anak yang berdisiplin lewat kesadaran sendiri, tidak lewat pemaksaan dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, berhubungan dengan Merdeka Belajar, saat ini kita berpedoman pada kurikulum Merdeka. Kaitannya dengan Merdeka Belajar, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi bukan merdeka dalam arti yang seluas-luasnya, bukan merdeka tanpa batas, tapi merdeka yang dibatasi dengan kedisiplinan. Nah, menurut Ki-Hajar Dewantara, merdeka itu jargon ini orang melepasi pantai ini buat kuasa aman diri priyo. Yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, maka tetapi juga dapat membuat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita tidak diperintah orang lain, tetapi kita memerintah diri sendiri. Baik Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi sebagai dasar kita bertindak. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan, kemudian dikuasai oleh anak-anak dan diterapkan dalam perilaku mereka sehari-hari. Dimensi profil pelajar Pancasila bisa Bapak Ibu lihat, dia beriman, bertakwa pada Tuhan, berbangsa dan bernegara mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, kreatif dan berjalan terus. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan dan mewujudkan dimensi-dimensi ini pada diri kita? Tentu bukan perkara yang mudah. Nah, supaya kita bisa
mewujudkan tadi, kita harus mengetahui dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua mempunyai kebutuhan ini, Bapak Ibu. Contohnya, ya, yang pertama bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, apalagi Bapak Ibu? Sandang, papan, pangan. Gitu ya, kalau reproduksi masuk kan gitu ya. Bertahan hidup ya, supaya tidak punah ya. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita semuanya ini merasa ingin dipedulikan. Kalau tidak, enggak lah, saya baik itu. Pasti dalam hatinya nggak mengatakan demikian. Menjadi bagian dari kelompok. Menjadi bagian dari kelompok berarti merasa diterima, ya, diserangkumi, gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk kerja sama. Ini berhubungan dengan sosial juga. Berikutnya kebutuhan penguasaan. Penguasaan dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, untuk berprestasi, untuk diakui, dan untuk didengar. Ini semuanya kebutuhan. Walaupun tidak dikatakan, kita katakan, kita semua pasti punya kebutuhan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Kita punya kebutuhan untuk mandiri. Anak-anak misalnya ingin memilih ekstrakurikuler, Ini jadi Bapak Ibu tidak boleh memilihkan, nggak boleh mengarahkan, nggak boleh memaksakan, boleh mengarahkan dengan melihat bakat dan minatnya, tapi memaksakan nggak boleh. Kemudian kesenangan, guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kelas-kelas kita selama ini? Apakah anak-anak sudah nyaman? Apakah anak-anak sudah merasa senang? Apakah Bapak Ibu nanti di kelas? Apa malah naik gunung, rabuk terus senang mules gitu ya? Nah ini mari kita refleksikan diri kita. Kemudian jika kebutuhan penanganan saya terasa diterima, maka guru harus mampu menerima murid sesuai dengan kodratnya dan mampu berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Kita terima anak dalam keadaan apapun, tidak yang cantik-cantik saja ya Pak Indra. Dan masing-masing guru harus bisa berkolaborasi dengan murid yang manapun, dengan karakter murid yang seperti apapun. Di situ keterampilan kita diuji. Berikutnya, jika kebutuhan tentang kebebasan, maka guru harus bisa membuat murid membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan mencoba hal-hal baru. Jadi kalau di dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu sebaiknya memberi ruang kepada anak untuk belajar mengemukakan pendapat, supaya mereka percaya diri, loh, saya punya kebutuhan ini yang harus saya sampaikan. Demikian untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tadi, ketika manusia akan memenuhi kebutuhan tadi 5, mereka butuh memenuhinya, ada motivasi perilaku yang mereka tampilkan. Yang pertama, motivasi untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Contohnya apa? Contohnya apa Bapak? Menghindari rasa sakit atau hukuman. Anak mengerjakan PR itu kadang-kadang motivasinya
menghindari rasa sakit atau hukuman ini akan menimbulkan emosi negatif. Bisa juga merasa rendah diri dan merasa bersalah. Kalau anak-anak yang hatinya jernih ketika nyontek pasti merasa bersalah. Yang kedua, menginginkan pujian atau hadiah. Nah, kita melakukan sesuatu untuk menginginkan pujian atau hadiah. Ada tidak seperti itu? Ada, anak-anak pun juga ada seperti itu. Mungkin sudah dijanjikan ibunya nanti kalau ulangannya dapat 100, ibu berikan Sepeda. apa Pak Prato? Sepeda. Oh, sepeda. Senang ya putra ya, ulangan 100 dapat sepeda. Dan ulangannya seminggu 3 kali dapat 3 sepeda. Mantap. Nah, jika kita bermotivasi berdasarkan pujian atau hadiah, ini kita akan dekat dengan rasa kecewa. Dan Ramono sing malam kecewa. Tidak ada yang memberi hadiah, kecewa terus tidak dilakukan. Nah, keduanya ini hilang tulisannya. Ini kedua ini. 1, 2 ini motivasi ekstrim, motivasi yang berasal dari Allah. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, jadi mereka ini menghargai diri sendiri, pasti ingin menjadi orang yang baik. Adakah seseorang yang tidak ingin menjadi baik? Saya kira kalau hati kecilnya sana ya, hati yang paling dalam apapun, pasti orang ingin menjadi orang yang baik. Ya. Baik bagi dirinya maupun bagi orang. Nah, motivasi ini fokus pada nilai yang dia pilih. Nilai-nilai apa? Oh, saya ingin menjadi orang yang bisa menghormati orang. Saya ingin menjadi orang yang kapanpun dibutuhkan bisa menolong orang lain. Ini semuanya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dari ketiganya, manakah yang paling utama, Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Jika sudah punya kesadaran dari dalam diri sendiri, gak usah mencari dukungan dari luar, gak usah ingin pujian, gak usah takut hukuman, kita akan melakukan. Nah, ini poin yang ini yang harus kita tanamkan pada anak. Kira-kira bisa apa tidak? Seharusnya bisa, ya? Nah, berikutnya kita bahas mengenai tadi ya, hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau tadi menghindari hukuman, hukuman itu apa? Kok kepingin dihindari? Hukuman adalah hal yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak datang terlambat, sudah diajak Pak guru apa ya? Guru BK. Saya BK. Iya. Terus kamu telat lagi, gitu ya. Sekarang bersihkan kamar mandi. Itu hal yang tidak terencana dan tiba-tiba. Itu disebut hukuman. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, mereka berangkat sekolah kemudian tiba-tiba terlambat, kemudian diberi hukuman, itu tidak mereka ketahui. Saya itu bakal diapakan enggak, karena terjadi saat itu ya, ketika ketahuan terlambat langsung diberi hukuman. Baik, kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan
murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya, jadi kalau menghukum guru ya dia maunya seperti apa itu berasal dari guru, tidak minta kesepakatan dengan anak. Kamu terlambat saya suruh menyapu halaman, ya itu berarti satu arah dari guru. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, bisa berupa tindakan, bisa berupa kata-kata, bisa berupa bentuk verbal. Yang kedua-duanya itu merupakan hal yang membuat tidak nyaman. Hukuman membuat tidak nyaman. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya ketika kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kita membuatnya bersama-sama dengan anak. Contohnya kalau saya di bahasa Inggris begini, kalau tidak bawa kamus, kamu hukumannya kira-kira apa? Pada waktu bicarakan itu muncul dari anak itu muncul usulan, push up 10 kali, push up 25 kali. Saya katakan push up tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, nah. Yang ada hubungannya sama bahasa Inggris. Nah, akhirnya pada waktu itu disepakati kalau tidak bawa kamus, kamu harus menghafalkan sekian kata pada pertemuan berikutnya. Nah, itu contoh dari kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Akhirnya akibat jika melanggar, konsekuensinya seperti itu. Kemudian kita sudah mengetahui sebelumnya ya karena murid dilibatkan dalam penyusunan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, data. Tadi misalnya sekian kali tidak mengerjakan, hukumannya seperti ini. Berkali-kali PR-nya tidak dikerjakan, mungkin konsekuensinya seperti ini. Oke? Nah, baik hukuman maupun konsekuensi ini ternyata tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan kok menghukum? Ini baru saya dapatkan juga di pendidikan guru pembela ini, bahwa ternyata hukuman penghargaan itu ada sifat menghukum. Menurut Al-Fiqh, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi diiming-imingi, mereka akan berbuat baik itu diiming-imingi penghargaan. Mereka akan melakukan itu diiming-imingi penghargaan. Kalau tidak diiming-imingi, mereka tidak akan bisa. Nah, seakan-akan seperti itu. Ini mengenai penghargaan. Namanya penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Anak-anak misalnya kepingin memilih ekstrakurikuler, ini Bapak Ibu tidak boleh memilihkan, nggak boleh mengarahkan, nggak boleh memaksakan, boleh mengarahkan dengan melihat bakat dan minatnya, tapi memaksakan nggak boleh. Kemudian kesenangan, guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kelas-kelas kita selama ini? Apakah anak-anak sudah nyaman? Apakah anak-anak sudah merasa senang? Apakah Bapak Ibu nanti di kelas? Apa malah naik gunung, rabuk terus senang banget, mules gitu ya? Nah ini mari kita refreshing
mampu berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Kita terima anak dalam keadaan apapun, tidak yang cantik-cantik saja ya Pak Indra. Waduh. Dan masing-masing guru harus bisa berkolaborasi dengan murid yang manapun dengan karakter murid yang seperti apapun. Di situ keterampilan kita diuji. Berikutnya, jika kebutuhan tentang kebebasan, maka guru harus bisa membuat murid membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan mencoba hal-hal baru. Jadi kalau di dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu sebaiknya memberi ruang kepada anak untuk belajar mengemukakan pendapat, supaya mereka percaya diri, loh, saya punya kebutuhan ini yang harus saya sampaikan. Demikian untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Berdasarkan kebutuhan tadi, ketika manusia akan memenuhi kebutuhan tadi, mereka untuk memenuhinya ada motivasi perilaku yang mereka tampilkan. Yang pertama, motivasi untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Contohnya apa? Contohnya apa Bapak? Menghindari rasa sakit atau hukuman. Anak mengerjakan PR itu kadang-kadang motivasinya takut dihukum kalau tidak mengerjakan. Maka mengerjakan PR-nya pagi-pagi di sini yang penting digarap, dari mana, jawabannya seperti apa, demi menghindari hukuman. Menghindari rasa sakit atau hukuman ini akan menimbulkan emosi negatif. Bisa juga merasa rendah diri dan merasa bersalah. Kalau anak-anak yang hatinya jernih ketika nyontek pasti merasa bersalah. Yang kedua, menginginkan pujian atau hadiah. Nah, kita melakukan sesuatu untuk menginginkan pujian atau hadiah. Ada tidak seperti itu? Ada, anak-anak pun juga ada seperti itu. Mungkin sudah dijanjikan ibunya nanti kalau ulangannya dapat 100, ibu belikan Sepeda. apa Pak Prato? Sepeda. Oh, sepeda. Senang ya putra ya, ulangan 100 dapat sepeda, dan ulangannya seminggu 3 kali dapat 3 sepeda. Mantap. Nah, jika kita bermotivasi berdasarkan pujian atau hadiah, ini kita akan dekat dengan rasa kecewa. Dan Ranono sing malam kecewa. Tidak ada yang memberi hadiah, kecewa terus tidak dilakukan. Nah, keduanya ini hilang tulisannya. Ini kedua ini. 1, 2 ini motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, jadi mereka ini menghargai diri sendiri, pasti ingin menjadi orang yang baik. Adakah seseorang yang tidak ingin menjadi baik? Saya kira kalau hati kecilnya sana ya, hati yang paling dalam apapun, pasti orang ingin menjadi orang yang baik, ya. Baik bagi dirinya maupun bagi orang. Nah, motivasi ini fokus pada nilai yang diyakini. Nilai-nilai apa? Saya ingin menjadi orang yang bisa menghormati orang. Saya ingin menjadi orang yang kapanpun dibutuhkan bisa menolong orang lain. Ini semuanya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dari ketiganya, manakah yang paling utama Bapak Ibu? Motivasi intrinsik.
Jika sudah punya kesadaran dari dalam diri sendiri, gak usah mencari dukungan dari luar, gak usah ingin pujian, gak usah takut hukuman, kita akan melakukan. Nah, ini poin ini yang harus kita tanamkan pada anak. Kira-kira bisa apa tidak? Seharusnya bisa, ya? Nah, berikutnya kita bahas mengenai tadi ya, hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau tadi menghindari hukuman, hukuman itu apa? Kok kepingin dihindari? Hukuman adalah hal yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak datang terlambat, sudah diajak Pak guru apa ya? Guru BK. Saya BK. Iya. Terus kamu telat lagi, gitu ya. Sekarang bersihkan kamar mandi. Itu hal yang tidak terencana dan tiba-tiba. Itu disebut hukuman. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, mereka berangkat sekolah kemudian tiba-tiba terlambat, kemudian diberi hukuman, itu tidak mereka ketahui saya itu bakal diapakan, enggak tahu. Karena terjadi saat itu ya, ketika ketahuan terlambat langsung diberi hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya, jadi kalau menghukum guru ya dia maunya seperti apa itu berasal dari guru, tidak minta kesepakatan dengan anak. Kamu terlambat saya suruh menyapu halaman, ya itu berarti satu arah dari guru. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, bisa berupa tindakan, bisa berupa kata-kata, bisa berupa bentuk verbal. Yang kedua-duanya itu merupakan hal yang membuat tidak nyaman. Hukuman membuat tidak nyaman. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya ketika kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kita membuatnya bersama-sama dengan anak. Contohnya kalau saya di bahasa Inggris begitu, kalau tidak bawa kamus, kamu hukumannya kira-kira apa? Pada waktu bicarakan itu muncul dari anak itu muncul usulan, push up 10 kali, push up 25 kali. Saya katakan push up tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, nah, ya, yang ada hubungannya sama bahasa Inggris. Nah, akhirnya pada waktu itu disepakati kalau tidak bawa kamus, kamu harus menghafalkan sekian kata pada pertemuan berikutnya. Nah, itu contoh dari kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Akhirnya akibat jika melanggar, konsekuensinya seperti itu. Kemudian itu sudah mengetahui sebelumnya ya, karena murid dilibatkan dalam penyusunan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, data. Tadi misalnya sekian kali tidak mengerjakan, hukumannya seperti ini. Berkali-kali PR-nya tidak dikerjakan, mungkin konsekuensinya seperti ini. Oke? Nah, baik hukuman maupun konsekuensi ini ternyata tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan atau menghukum?
Ini baru saya dapatkan juga di pendidikan guru pembelajaran bahwa ternyata hukuman penghargaan itu ada sifat membunuh. Menurut Al-Fiqh, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, bersaing antar teman. Misalkan yang diberi penghargaan, yang diberi hadiah itu yang ranking 1 di kelas, sing ranking 1 bocah gitu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Teman-temannya nggak jadi semangat. Ya paling-paling yang dapat ya itu, paling-paling yang dapat ya itu traktor. Rata dapat dari Fatimah ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak ini yang tidak mendapat hadiah atau paling tidak begini, misalkan ranking 1, ranking 2. Nah, ini ya bersaing ketat. Yang kemarin ini yang dapat, ini yang tidak dapat. Nah, kadang-kadang ini menimbulkan akhirnya rusak hubungan, mereka berselisih karena gara-gara penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita mengerjakan sesuatu berdasarkan penghargaan, terus berikutnya penghargaan yang tidak ada, maka akan turun kualitas pekerjaan. Demikian juga dengan ketepatan pekerjaan kita juga akan berkurang. Penghargaan mematikan kreativitas. Mau membuat sesuatu kalau nggak ada penghargaan jadi males. Ya? Nah, di situ penghargaan berarti membuat dulu. Nah, Bapak Ibu apakah terus penghargaan ini nggak boleh sama sekali? Nggak boleh sama sekali? Boleh lah ya, tetap boleh, tetapi dipakai untuk hal-hal yang motivasinya jangan untuk jangka panjang, ya, untuk yang pendek-pendek. Kalau kita mengharapkan anak-anak itu disiplin dengan penghargaan, itu jangka panjang. Tapi kalau misalkan tadi nanti naik kelas juara 1 dikasih penghargaan, nah itu mungkin ya masih boleh karena pada saat itu saja, tidak untuk tidak untuk yang karakter yang diperlukan jangka panjang. Nah, di antara hukuman, konsekuensi tadi dan penghargaan ada satu langkah yang disebut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk mengajarkan pada siswa mencari sendiri. Nah, tadi ketika kita menggunakan hukuman, menggunakan konsekuensi, menggunakan penghargaan, itu motivasi dari mana Bapak Ibu? Eksternal apa internal? Eksternal semua. Nah, sedangkan restitusi ini menciptakan kondisi sehingga murid akan memperbaiki kesalahan, di mana prosesnya ini dimunculkan motivasi dari dalam dirinya. Guru dan murid berkolaborasi, bekerja sama, berdialog agar murid ini nanti atau siswa ini nanti bisa muncul, ya, bisa muncul dalam pikirannya itu, oh saya
dari hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi tadi sampai dengan restitusi ini, mana yang paling ideal? Yang restitusi. Karena restitusi. Nah, itu yang memunculkan motivasi intrinsik, ya. Nah, jika motivasinya intrinsik, maka itu akan tetap tahan sampai kapan saja, kapan enggak akan menjadi harapan. Walaupun untuk arah ke sana tidak mudah. Kalau hukuman kan gampang instan ya, nah dilakukan saat itu saja langsung bisa. Tapi dampaknya baik. Kalau ini pelan-pelan, tapi dampaknya akan baik kan, bisa menetap menjadi karakter. Tapi dilakukan cukup sulit. Nah, berikutnya Bapak Ibu lihat di sini kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Saya baru dengar ini ya di penggerak ini Bapak Ibu. Bapak Ibu baru dengar ini ya. Keyakinan kelas itu apa? Kok bukan peraturan itu? Nah, coba Bapak Ibu jawab pertanyaan itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kok ada aturan pakai helm di situ? Untuk menjaga keamanan diri sendiri. Menjaga keamanan diri sendiri, menjaga keselamatan. Apakah semua orang pakai helm itu karena demi keselamatan? Enggak. Takut ditilang. Karena takut ditilang. Karena Bu Haji takut ditilang. Oh berarti aku nggak mau lewat jalan di situ ada polisi. Aku mau lewat jalan sana nggak pakai helm. Ada seperti itu kan? Tetapi Bapak Ibu, jika kita meyakini bahwa pakai helm itu untuk keselamatan, untuk keamanan, ketika tidak ada polisi razia, kita tetap pakai kan? Ya, karena kita yakin helm itu untuk keselamatan, bukan untuk menyelamatkan diri dari polisi. Nah, itu yang dinamakan keyakinan. Yang dipegang keyakinannya, bukan peraturannya. Jadi keyakinan akan lebih bermakna daripada peraturan. Ketika setiap orang sudah meyakini, maka tidak usah ada peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bu? Kok harus pakai masker dan cuci tangan? Melindungi diri dari penyakit. Ya. Untuk menjaga kesehatan. Kata Daryanto bukan masker avokat. Biar glowing. Tapi itu namanya masker juga. Nanti pertanyaannya ambigu ya Pak. Saya luruskan Pak. Masker kesehatan. Masker untuk kesehatan. Ini kebetulan ini problem ini masih di pandemi kemarin Bapak Ibu ya. Jadi itu maksudnya masker dan cuci tangan waktu itu marah kan ya. Sampai-sampai waktu itu ada polisi yang merazia masker kan. Nah, waktu itu masih sebatas peraturan bahwa semua orang ketika keluar rumah, jika
kerumunan harus pakai masker, ya kan? Baru sebatas peraturan, banyak orang yang melanggar deh. Ada polisi. Sekarang apakah masih ada lumba-lumba harus pakai masker? Tidak. Tapi kita lihat sekarang masih banyak orang yang patuh pakai masker. Ketika seluruh mereka langsung pakai masker. Ketika di jalan naik motor sekarang mereka pakai masker. Ya, karena Bukan itu masih sering setia pakai masker. Anak-anak di kelas kita juga pakai masker. Tapi kadang-kadang tumpang pilih lipstick. Sekarang penggunaan masker tadi sudah menjadi keyakinan oleh sebagian besar orang bahwa masker itu untuk apa? Kesehatan, untuk melindungi diri dari kemungkinan terjangkit penyakit. Sudah menjadi keyakinan. Nah, sudah tidak usah peraturan lagi, orang-orang sudah bergerak untuk pakai masker. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas ini kita diharapkan di kelas membuat bersama. Ini tugas siapa ini kalau di kelas? Bapak Ibu wali kelas. Kalau kesepakatan sama dengan kesepakatan. Agak sama, tetapi ada beda. Keyakinan itu yang diambil nilai-nilainya, nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu langkahnya melibatkan semua warga. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, menggunakan kalimat positif dapat diterapkan di kelas, perlu dilakukan koreksi agar tetap relevan. Sebentar, saya sepertinya punya. Sekolah kelas. Jadi yang membuat nanti wali kelas dengan peserta didiknya. Nah, setiap murid itu nanti diberi kesempatan untuk memberikan pendapat tentang peraturan setiap kelas yang disepakati. Setiap anak diminta menulis peraturan kelas, membuat peraturan. Ya, misalnya satu anak satu. Kan nanti akan muncul dilarang mencontek, tidak boleh terlambat. Peraturan apa kesepakatan? Kita buat peraturan dulu. Peraturan dulu. Misalnya lagi tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuli, tidak boleh mencontek, atau apa lagi ya? Saling menghormati dengan satu sama lain, atau menghormati seluruh anggota kelas misalnya. Ya, kalau sudah, kemudian tadi dicatat ya Bapak Ibu di kertas, kemudian boleh ditempel di papan tulis, pakai sticky note itu ya, yang hitam ya apa, hijau warna-warni itu kertas itu tempel-tempel di sana. Karena seluruh Oh iya. Origami. Bukan. Sticky note. Sticky note. Sticky note. Ya. Kemudian setelah ditulis semuanya, semua bisa melihat deh karena ditempel. Terus kita milah-milah dulu, misalnya yang tentang kebersihan mana yang apa munculnya tentang kebersihan jadi satu, yang munculnya tentang contek, kemudian tentang menghormati teman, tidak boleh membuli, itu kita jadikan satu, dipilah-pilah. Nah,
Langkah berikutnya adalah susunan keyakinan kelas itu. Langkah berikutnya adalah mengganti kalimat negatif menjadi positif. Tadi misalnya ada anak-anak yang membuat peraturan, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Negatifnya di mana Bapak Ibu? Jangan. Maka pakailah kata atau kalimat berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan pakai jangan berlari, tapi berjalan. Berarti itu positif. Kalau ada anak membuat peraturan dilarang mencontek, itu negatif. Positifnya jadi seperti apa? Kerja sendiri, mengerjakan dengan jujur, mengerjakan dengan tidak boleh bertengkar di kelas, diganti jadi apa? Kita harus rukun dan saling menghormati sesama teman. Anu kebutuhan kasih sayang. Nah, kalau sudah yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah tercatat tadi. Mungkin ada pernyataan yang tertulis yang masih banyak berupa perasaan. Jadi kalau yang negatif itu perhatian. Kita ambil yang positif, di mana yang positif itu nanti diyakini sebagai suatu kebenaran yang akan dipegang oleh diyakini sebagai hal yang benar. Saling menghormati sesama teman itu menjadi keyakinan. Kalau sudah dicek positif gimana? Minta tanggung jawab. Bukan master tapi master ya. Master. Jika tadi sudah terbentuk menjadi kalimat-kalimat positif yang terdahulu, kemudian, keyakinan itu disatukan, ditulis di kertas. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya, bisa 3 atau 7 prinsip atau keyakinan. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak nanti sulit mengingat dan sulit dijalankan. Jadi bertahap. Nah, kita mau berapa dulu ini kemudian harus dijalankan. Kita usahakan, kita ingatkan setiap ada kesempatan anak-anak kita ingatkan. Yuk keyakinan kelas kita. Nah, kalau ada anak yang mencontek sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, itu bisa kita jadikan cara untuk mengontrol ini. Kemudian sudah ditulis dengan baik, ditempel di dinding kelas sehingga bisa dilihat oleh semua warga kelas, sudah terlihat. Itu langkahnya. Kemudian contoh yang sudah jadi seperti ini, contoh keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sana tidak ada kalimat-kalimat negatif yang dilarang mencontek, itu seperti tidak nyaman kalau dirasakan. Tapi kalau senantiasa membantu, positif suasana.
Berikutnya, contoh lagi, ini yang lebih agak panjang tidak kalimatnya. Nah, keyakinannya hormat. Kalimatnya berbunyi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan sebagainya. Ya, sudah ada benang merah ya bagus tentang keyakinan kelas ya. Nah, besok Bapak Ibu silakan di kelas masing-masing mungkin mulai minggu depan ini. Nah, di awal-awal tahun ajaran kita buat keyakinan kelas dan saya agaknya mau pinjam satu kelas karena saya tidak punya kelas. Saya harus membuat keyakinan kelas untuk tugas juga. Nah, besok saya mau pinjam kelasnya siapa ini? Saya bisa mereka. Ya. Ya. Nah, cara ucap ya Pak. Bagaimana posisi kita terhadap anak? Yang pertama ada terlihat tidak Bapak Ibu? Ya, sudah seperti ini. Nah, posisi guru sebagai seorang penghukum. Mari kita berefleksi Bapak Ibu di tahap ini kita ini kepada anak kita ini benar yang mana selama ini. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, nah ini contohnya, kamu ini selalu saja salah. Karena selalu penetrasi itu mendekat. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang diucapkan oleh penghukum. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya nek orang manut Yang menemukan itu belum pernah mengajar kok. Yang menemukan teori itu belum pernah mengajar. Belum pernah mengajar ya. Kita bicara idealisme Pak. Nah, saya juga sering begini loh. Ya. Ketika kesabaran sudah pesimis tisu ya, muncul ini sifat penghukumnya. Kita lanjutkan berikutnya. Posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Jadi alon, halus, keheningan tapi menusuk. Ya.
Nah, membuat anak tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-katanya keluar lembut banget. Contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini pelan tapi dampaknya dalam. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Terutama anak-anak yang harus perasaannya ya nah kalau ada tipis saya berapa sudah ngaruh. Nah, tapi yang anak-anak yang lembut hatinya dikatakan seperti ini, nah akan merasa diri mereka sangat buruk, ya, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ini posisi membuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, mereka tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, ada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bangunlah, jadi bapak ya. Ini biasanya yang guru-guru muda ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Apa hal mendaki posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu, yaitu bila suatu saat guru itu tidak bisa membantu, anak-anak akan kecewa. Ketika gurunya suatu saat tidak seperti biasanya, nah mereka kecewa. Kemudian dia akan mengatakan, saya pikir Bapak itu teman saya. Ternyata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah ketergantungan anak ya pada guru tertentu. Hanya nganggap sama guru tadi yang diakrabkan tadi, sama guru yang lain tidak lagi. Misalnya, maunya sampai sama guru. Apalagi untuk anak-anak yang masih usia SD itu akan sangat baik. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ada aturan, ada konsekuensi. Guru ini memantau anak-anaknya atau anak didiknya. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka dia akan mengatakan peraturannya apa gitu. Kenapa kamu seperti ini? Sudah tahu aturannya kan? Apa yang sudah kamu lakukan? Sesuai tidak dengan peraturan? Nah, itu posisi sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau ini mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti. Ya, jadi anak melanggar peraturan sekian kali, tidak mengerjakan PR sekian kali. Nah, itu dia jadikan sebagai dasar tadi proses pemantauannya. Baik, kita lanjutkan. Posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, itu kembali ke keyakinan kelas tadi. Jadi dasarnya seorang manajer ini berangkat dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini kira-kira anak diajak berdialog seperti ini, suasana hatinya bagaimana Bapak Ibu? Dibandingkan dengan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, itu posisi kontrol yang kelima sebagai manajer ini, menurut Bapak Ibu setuju nggak ini posisi yang paling ideal? Ya. Jadi di situ anak tidak dipermalukan, anak tidak ditekan, tidak ada perasaan rendah diri dan sebagainya. Karena anak diajak berdialog. Kita cepatkan ya Bapak Ibu. Sekarang yang ini sudah terakhir restitusi. Nah, restitusi tadi sudah kita singgung di depan sedikit. Nah, sebagai seorang guru, posisi manajer kita ambil, posisi kontrol manajer kita ambil, langkah yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah adalah menggunakan restitusi. Restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi fokusnya pada memperbaiki kesalahan ini bagaimana. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi anak diajak berdialog untuk mengidentifikasi tindakannya sehingga nanti akan muncul, oh iya saya salah. Jadi kesalahannya bukan ditunjukkan, bukan dengan disalah-salahkan dan sebagainya ya. Akan muncul dari dalam diri sendiri atau menjadi motivasi intrinsiknya. Langkah restitusi adalah satu, menciptakan suasana positif, ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang ada anak yang berbuat salah dipanggil berdua dengan dibuat suasana yang nyaman dulu, kemudian kita mau bertanya dulu masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian di antara pertanyaan itu kita menstabilkan identitas, yaitu kita mengatakan setelah anak cerita apa yang dia kesalahannya, kita mengatakan supaya stabil identitas, kita mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah atau melakukan hal ini. Nah, ketika anak sudah tenang, kita langkah-langkah berikutnya dengan validasi tindakan yang salah. Jadi tadi mengatakan semua orang berbuat salah, tidak berhenti di situ. Nanti anak ya senang, berarti kesalahan boleh. Nah, ada langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah dengan mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Yes. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kita kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin kebutuhan dasarnya akan diterima teman belum terpenuhi, jadi dia marah kepada temannya atau berbuat membuli temannya dan sebagainya. Atau mungkin kebutuhan untuk kasih sayang kurang. Nah, muncul tindakan yang negatif. Jadi setiap perilaku anak ada
sudah dipunyai anak itu kita tanyakan di sini keyakinan. Jadi tadi kamu melempar tasnya temanmu itu berarti keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Apakah perbuatanmu mencoret-coret di kamar mandi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah akan dengan hukuman akan menguatkan karakter? Mungkin akan berjalan tapi hanya instan saja, tidak membentuk karakter. Apakah penghargaan juga demikian? Apakah guru harus memberikan solusi? Tidak. Guru mengarahkan anak agar muncul ide supaya dia bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Ini pasti Bapak Ibu, nanti di kehidupan nyata mereka sudah terbiasa memecahkan masalah. Kemudian guru sebaiknya berperan sebagai teman, apakah baik? Ya, harus ada batasnya. Baiklah Bapak Ibu, sudah ada sesi tanya jawab ya, waktunya sudah habis. Saya kira semuanya sudah sangat memahami. Baik, thank you Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu pada siang hari ini dari awal sampai dengan akhir sudah mengikuti dengan baik, dengan antusias. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryatno SPD, Guru SMP Negeri 3 Karanganyar Kebumen. Saya telah mengikuti diseminasi membangun budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8. Dari kegiatan itu, saya selaku guru BK sangat mendapatkan manfaat yang luar biasa, terutama dalam penanganan masalah-masalah yang dialami anak di sekolah kami, terutama dengan menggunakan segitiga restitusi yang sangat membantu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohayati SPD, guru SMP Negeri 3 Karanganyar. Saya telah mengikuti diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh CGP Angkatan ke-8 Ibu Siti Fatimah SPD. Melalui diseminasi tersebut saya memperoleh beberapa ilmu, diantaranya dapat membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, kemudian dapat mengetahui posisi kontrol guru yang paling ideal, yaitu posisi manajer, dapat mengetahui kebutuhan dasar siswa, dan selanjutnya dapat menyelesaikan masalah dengan murid dengan cara membangun budaya positif melalui segitiga restitusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak? Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Karena sakit. Ada surat tidak? Izin. Kemana? Oh, satu. Yang satu siapa tadi? Yang satu siapa lagi? Baiklah, semoga temanmu yang sakit besok bisa segera sembuh dan berangkat. Yang izin keperluannya segera selesai dan besok kembali ke. Oke. Anak-anak, hari ini kegiatan kita adalah kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, Guru sudah pernah menerangkan tentang keyakinan kelas ya, ya kan? Ya,
kita mau menyusunnya, kita akan membuatnya. Nanti kalau sudah jadi akan kita tempelkan di dinding kelas kita. Ya, itu nanti kita jadikan pegangan supaya menjadi anak-anak yang baik, supaya menjadi murid-murid yang baik. Ada keyakinan atau nilai-nilai kebaikan yang harus kita miliki. Dari nanti yang sudah tersusun itu, kamu akan bisa membacanya, mengingatnya, kemudian melaksanakan. Oke? Yang akan kita lakukan nanti pertama-tama, kalian akan membuat peraturan kelas. Menurut kalian, peraturan apa ini yang penting untuk kita? Nanti Bu Guru akan membagikan sticky notes untuk kalian tulisi. Masing-masing anak membuat satu peraturan. Buat sendiri. Menurut saya ini aturannya harus begini. Ya, masing-masing menuangkan idenya, ditulis di situ. Nanti kalau sudah jadi peraturan yang kamu tulis itu, silakan tempel di papan tulis ini. Ya, kamu tuliskan, ditempelkan di sana. Masing-masing anak nanti menempelkan ke depan. Ya, nah, nanti selanjutnya kalau sudah ditempel di depan, kita akan membicarakannya. Kita akan mendiskusikan peraturan-peraturan itu, terus akan kita buat menjadi keyakinan. Paham yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Nah, silakan masing-masing anak saya beri satu. Ke belakang, Mas. Silakan terus ditulisi. Lagnya jangan sampai ya, karena debu nanti nggak nempel. Ya, masing-masing menulis satu peraturan. Ditulis di situ. Kalau misalnya kamu merasa masih ragu, boleh tulis di kertas lain dulu, nanti ditulis di situ. Ya, yang sudah ditempel itu kan? Ayo, kan ditempelkan. Kamu bisa peraturan kalau seragam bagaimana peraturannya? Kalau jajan di kantin peraturannya kira-kira bagaimana? Makan makanan di dalam kelas peraturannya bagaimana? Tentang sampah peraturannya bagaimana? Tentang belanja peraturannya bagaimana? Kamu kan bisa mengambil dari situ ya. Semua ya. Oke. Dari peraturan-peraturan yang sudah kalian buat tadi, kita akan mengelompokkan dulu. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Siapa yang lain? Nah, ada ini ya. Kita kelompokkan jadi satu supaya nanti kita punya kategori ya yang sama. Kalau dibantu Mas, masalah apa Mbak? Berdua Mbak? Sekretaris, bantu sekretaris. Nah, Messi. Tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak telat masuk kelas, sama. Kira-kira mana lagi yang diwarnai ini berarti masuknya kemana? Ini nih yang nulis nih. Apa sih? Kita
kalian buat itu, maka akan kita buat nilai, kita cari nilai, bukannya nilai kebaikannya yang akan kita yakini, ya, yang akan kita yakini supaya kita bertindak berpedoman dengan nilai-nilai yang kita ambil dari peraturan-peraturan. Oke? Sekarang yang nomor 1, depan, dua. Nah, ini sudah kita dapat nomor 1. Yang nomor 2, tidak membuang sampah di loker, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di laci, dilarang membuang sampah di laci. Apa? Nilai keyakinan yang kita miliki, kenapa tak boleh membuang sampah di laci? Keyakinan kita apa? Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Boleh. Kesehatan boleh? Boleh. Kita mau pakai yang mana nih? Kalau bersih otomatis sehat ya. Dan kita mau pakai menjaga. Baik, kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu akan kita tulis di sini. Nanti kita tempel di tembok. Terus, ketika kamu semua sudah meyakini, sudah menerima, masing-masing anak nanti bertanda tangan. Ya, tanda tangan di sini. Oke, ada berapa itu? 6 ya. Saya minta 6 anak untuk menuliskan masing-masing 1. Ditulis di sini keyakinan kelasnya. Anak putri saja
Mana yang belajar kalau bersyukur? Nah sekarang ini sudah kita sepakati ya, keyakinan kelasnya sudah disepakati. Nah sekarang masing-masing bertanda tangan di bawah, menandatangani keyakinan kelas semuanya. Di sini boleh dikasih nama di bawahnya atau tanda tangan saja boleh ya. Mulai dari ini garis ini, ayo Mbak. Ayo Mbak, Mas. Iya. Tulis di belakangnya misalnya tanda tangan nama panggilan boleh, bawahnya siapa? Dari sini. Iya, terus Yang besar. besar tanda tangannya. Tanda tangannya yang besar yang kelihatan. Mana? Dari sana untuk tanda tangan. Yuk, makan. Wes. Udah bermain. Udah. Ayo, nyambung sana jadi kelas Baik anak-anak, hari ini kita sudah berhasil menyusun keyakinan kelas. Ada berapa tadi? Ada 6. Apa saja? Silakan dibaca, dihafalkan. Itulah nilai-nilai yang kita jadikan pegangan untuk berperilaku di dalam kelas dan di sekolah ini. Tidak hanya di sekolah dan meninggalkan sekolah tepat waktu, berarti harus rajin ya, jangan sampai terlambat. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, saling menghormati dan menyayangi teman, menjaga kesehatan, menjaga fasilitas kelas dan barang-barang milik teman di kelas. Kemudian yang keenam, bersikap